Shalom Bapak Ibu dan semuanya yang telah menonton siaran langsung dari ibadah gereja kami IGC. Hari ini kita akan memuji Tuhan pada hari Minggu ini. Namun sebelumnya saya membacakan ayat firman Tuhan terambil dari Mazmur 138 ayat yang pertama sampai kedua. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau kuat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan, satu minggu ini Bapa, Engkau melawat kami, Engkau memberkati dan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan kami satu minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap apa yang kami kerjakan Tuhan di saat COVID-19 ini menanti setiap dunia kami. Tapi kami bersyukur Tuhan terus melawat dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk menyembah Tuhan. Kami rindu untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan pada hari ini Bapa. Engkau memberkati dan menyertai hidup kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Kita nyanyikan pujian bersyukur Bapa. Rancangan indah
segala sesuatu yang bisa terjadi bagi kami. Kami percaya Tuhan, di balik semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, Kau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Mengajarkan kami bagaimana kami untuk datang terus kepadamu Tuhan, membawa dunia kami ini Bapa. Kau tahu Tuhan, COVID-19 ini sangat menakutkan bagi kami. Secara manusia Bapa kami tahu Tuhan, tapi kami bersyukur Bapa, Kau mengingatkan kami Tuhan, kami terus datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa, Kau masih menolong kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih mampu Bapa melewati semuanya ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun. Kau adalah Yesus sahabat kami. Terima kasih Bapa. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk puji-pujian kami. Kami bersyukur Kau masih menolong dan menyertai kami. Seperti pujian kami juga, kami rindu Bapa lebih dalam menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan lebih dekat kepada Tuhan. Kami rindu lebih mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, sekaligus kita akan perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian Bejana. Kekuatan di jiwaku ada dalam
dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengirim-Mu, mengirim-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengirim-Mu, mengirim-Mu seumur hidupku,
kita akan menerima perjamuan kudus. Namun sebelumnya saya ingin membawa kita sebuah firman Tuhan. 2 minggu berturut-turut, 2 ibadah berturut-turut saya bicara tentang berusaha masuk ke dalam tempat perhentian itu. Bagi Israel tempat perhentian itulah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan bagi kita yang percaya, tempat perhentian kita, rest kita ada di dalam Dia. Amin. Bapak Ibu sekalian, waktu Abraham duduk, Kejadian 18 ayat pertama dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Waktu Abraham duduk, di situ Tuhan datang. Waktu panas terik, waktu Abraham duduk, di situ Tuhan datang. Hari-hari ini biarlah waktu begitu panas terik, begitu banyak masalah, begitu banyak kesulitan, kesukaran, kita duduk, kita rest, dan kita percaya di waktu itu Tuhan datang. Amin. Tuhan datang kepada kita melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Yesus, dan hari-hari ini adalah hari-hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Saya ingin membawa kita membaca Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu sekalian, ayat ini adalah ayat di mana sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah dan takut, karena waktu dia naik ke sorga, Bapa di sorga mengirimkan penghibur dari sorga bagi kita. Siapakah penghibur itu? Penghibur itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Yesus berkata kepada murid-muridnya waktu Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, dikatakan ayat berikutnya. Jadi hari-hari ini kalau kita dengar suara-suara yang mendakwa, suara-suara yang mengoreksi, itu bukan dari Roh Kudus. Itu confirm Roh Kudus adalah penghibur yang menghibur, yang menguatkan kita, yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi kita yang percaya. Amin. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Inilah tugas Roh Kudus, inilah fungsi Roh Kudus. Dia datang untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Anda seorang bapak, Anda seorang ibu, Anda seorang anak atau seorang tua, Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita, Roh Kudus yang memberikan pengajaran kepada kita. Bahkan bukan cuma itu Bapak Ibu, Dia juga mengingatkan kita akan semua yang firman Tuhan katakan, akan semua yang Allah katakan kepada kita. Roh Kudus yang mengingatkan. Waktu kita punya masalah, waktu kita dalam kelemahan, Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan yang kita pernah dengar. Firman Tuhan yang menjadi iman kita keluar, Roh Kudus yang mengingatkan. Dan ayat berikutnya dikatakan ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu.
damai sejahtera. Bapak Ibu ingat, Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, kalau Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, jadi damai sejahtera bahasa Yunaninya itu adalah shalom. Shalom. Waktu itu Yesus menyampaikan kalimat ini, kata-kata ini di dalam bahasa sehari-hari, bahasa Aram, bahasa orang Aram. Jadi dia berpesan, shalom, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Shalom. Shalom itu adalah healthy, shalom itu adalah prosperity, shalom itu adalah peace of mind. Dia memberikan kesehatan, dia memberikan kecukupan, dia memberikan ketenangan di dalam pikiran kita. Damai sejahtera. Bahkan bahasa akar kata dari shalom itu adalah shalem. Shalem. Shalem itu artinya sudah selesai. Sudah selesai. Yesus sudah selesai memberikan shalom itu 2000 tahun yang lalu bagi kita. Katakan amin. Shalom itu sudah diberikan, damai sejahtera itu sudah ada pada kita. Waktu Yesus mengerjakan itu 2000 tahun yang lalu bagi kita yang percaya kepadanya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang di dalamku. Shalom itu ada dalam kehidupan kita, sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu bagi kita. Ada shalom, ada shalom, dan damai sejahtera itu sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu. Maka di kalimat berikutnya dikatakan, ayat 27 kalimat terakhir dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena 2000 tahun yang lalu Yesus sudah memberikan shalom itu. Shalom yang artinya healthy, shalom yang artinya prosperity, shalom yang artinya peace of mind. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar sebelum kami menerima perjamuan kudus. Kami mengerti Tuhan, kami memiliki identitas yang baru di dalam Engkau. Hidup kami yang baru adalah hidup tentang Kristus, bukan tentang Adam yang lama, yang mati di atas kayu salib bersama-sama dengan kematian Kristus. Tapi sekarang kami hidup bersama-sama dengan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Kristus itulah adalah hidup kami. Fokus kami tidak lagi mengarah kepada Yesus yang tersalib di atas kayu salib, tapi fokus kami hanya terarah kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang sudah mengalahkan musuh-musuhnya di bawah kakinya. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini akan semua firman-Mu. Dan karena kami percaya, maka kami tidak gelisah dan takut hari-hari ini. Apalagi ada Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan bagi kami. Damai sejahtera itu ada pada kami. Damai sejahtera itu sudah Kau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan sekarang kami angkat roti ini dengan tangan kanan kami. Roti adalah tubuh Kristus, tubuh yang dulu dicabik-cabik, yang disalibkan, tetapi sekarang tubuh itu, yaitu Engkau sendiri Tuhan, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang sudah mengalahkan musuh-musuh-Mu. Tubuh itulah sekarang bersatu, menunggal bersama dengan kami. Kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami, sehingga kami boleh memiliki identitas yang baru di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang semakin hari semakin membuat kami menjadi tenang di dalam Engkau. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kami ada di dalam Engkau sesuai dengan identitas kami. Kami makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sekarang mari kita angkat cawan minuman anggur.
Cawanina darah Yesus, darah yang tercurah bagi saya dan Anda, darah yang menghapuskan semua dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada dosa yang tidak ditanggung Yesus di atas kayu salib. Semua sudah dibayar lunas. Kita sekarang dibenarkan, disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Bukan oleh karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Kristus di atas kayu salib bagi kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan buat perjamuan kudus siang hari ini. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, karena tubuh itu adalah kesembuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami dibenarkan, dilayakkan bersama-sama dengan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Kami rindu Gembala kami yang baik memberi kami makan, membaringkan kami ke rumput yang hijau. Kami adalah domba-domba-Mu diberi makan oleh Bapa di sorga yang mengasihi dan mencintai kami. Mengurapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu jatuh ke tanah hati yang subur, yang baik dalam kehidupan kami, supaya menjadi rema, menjadi kehidupan yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Daniel dari AGF Medan, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Masih setia stay at home? Saya berpikir bahwa dalam masa-masa seperti sekarang ini mungkin ada banyak orang yang mulai berputus asa. Mungkin mereka sudah mulai kehilangan pengharapan. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, kita tetap bisa memiliki damai sejahtera. Kita tetap bisa bersukacita, sekalipun kita sedang berada di dalam masa yang sukar. Kita tetap bisa memiliki pengharapan, sebab Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu memperhatikan kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit tentang apa yang saya dapatkan berkaitan tentang doa. Karena pada saat ini kita mengalami krisis, dan nggak hanya kita saja saudara krisis ini menyerang, tapi krisis ini juga menyerang di seluruh dunia. Dan seringkali dalam masa yang seperti ini orang akan mulai berdoa, dan cara doa mereka itu aneh-aneh saudara. Muncul berbagai macam teori dan juga doktrin yang aneh-aneh berkaitan tentang yang terjadi. Nah, saya pada kesempatan ini tidak akan bahas tentang hal-hal yang aneh itu tadi, tapi saya mau membagikan apa yang saya dapatkan berkaitan tentang bagaimana kita berdoa. Saudara masih berdoa kan? Dan saya berharap saudara tetap tekun di dalam doa. Namun kita perlu untuk melihat kembali, apa sih yang kita doakan? Bagaimana isi doa kita? Nah, oleh karena itu saya mau kita semua untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Dan pada saat ini para murid Yesus juga mereka mengalami masa-masa yang sulit. Memang permasalahan yang mereka hadapi dan yang kita hadapi saat ini berbeda. Namun kita tetap bisa belajar beberapa prinsip yang ada di dalam firman Tuhan. Dan pada saat itu mereka mengalami penganiayaan. Mereka dipukuli, mereka ditangkap, bahkan sampai masuk di dalam penjara. Dan mereka juga dilarang untuk memberitakan tentang Kristus. Tapi saat mereka berkumpul bersama-sama, mereka mulai berdoa. Dan kita akan melihat beberapa hal yang dahsyat yang bisa kita pelajari dari isi doa mereka. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Saudara, hal pertama yang saya ingin kita perhatikan di dalam ayat yang ke-24 ini adalah bahwa mereka itu mengenali, mereka mengakui siapakah Allah itu. Mereka bahkan mengatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Engkau yang ciptakan segalanya." Saudara, kadang saat kita berdoa, minta sama Tuhan, kita itu terlalu fokus kepada masalah kita. Pikiran kita itu begitu termakan dengan semua permasalahan yang menekan kita, dan kita menjadi lupa akan siapakah Allah itu. Bagaimana kita bisa tahu tentang Allah itu, saudara? Dan saya yakin bahwa saudara sudah tahu bagaimana untuk kita bisa mendapatkan pandangan yang akurat tentang Allah.
yaitu kita perlu untuk melihat Yesus Kristus. Sebab dia berkata, jikalau kamu sudah melihat aku, maka kamu sudah melihat Bapa. Bahkan di dalam Ibrani pasal yang pertama di sana dikatakan bahwa Yesus dia adalah gambar wujud Allah. Selain itu Paulus juga mengatakan bahwa Yesus adalah kepenuhan Allah. Itu ada di dalam Kristus. Kepenuhan Allah ada dalam Kristus. Nah, Allah itu sangat besar. Bahkan Allah itu maha besar, maha kuasa. Terus bagaimana kita bisa mengenal dia? Bagaimana kita bisa memahami dia? Caranya mudah, lihat kepada Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus dia penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kasih, saudara. Saat kita melihat Yesus Kristus, kita bisa melihat seperti apa Allah itu yang sebenarnya. Dan hal ini sangat penting. Karena kita perlu untuk menyadari siapakah Allah itu pada saat kita berdoa kepadanya, saat kita memohon kepada dia. Mari kita lanjutkan selanjutnya di ayat yang ke-25 dan 26. Dikatakan, dan oleh Roh Kudus dan perantaraan hambamu Daud, Bapa kami, engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Saudara, setelah murid-murid Kristus ini, mereka memberikan pengakuan tentang siapa Allah itu, betapa besarnya, betapa dahsyatnya Allah. Mereka kemudian mulai memperkatakan apakah yang dikatakan di dalam firman Allah. Mereka mulai melihat apa yang sudah difirmankan oleh Allah. Saudara, mendengarkan firman Allah itu adalah hal yang sangat penting. Sebab melalui pendengaran itu, melalui pendengaran akan firman, maka iman kita bisa timbul. Kalau saudara melihat di dalam Lukas 8 ayat yang Lukas 6 ayat 18, di sana dikatakan tentang bahwa orang-orang itu datang untuk mendengarkan Yesus dan mereka kemudian disembuhkan. Jadi mereka datang untuk mendengar Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, dan juga untuk disembuhkan. Mereka tidak hanya datang untuk disembuhkan, tapi mereka juga datang untuk mendengarkan perkataannya. Tapi permasalahannya kebanyakan orang pada saat ini, saat dia sakit, kemudian inginnya langsung aja didoakan, langsung doa kesembuhan, langsung tumpang tangan. Nggak usah dengar-dengar firman lagi, terlalu panjang bro. Langsung doa aja, tancap gas, biar langsung cepat sembuh. Karena mereka berpikir kesembuhan tersebut didapatkan karena saktinya doa sang hamba Tuhan. Padahal yang lebih penting itu adalah mendengar firman. Firman yang disampaikan tentang Yesus, firman yang disampaikan tentang karyanya itu jauh lebih indah, jauh lebih berkuasa dan bisa memberikan pengharapan. Saudara perlu ingat sekali lagi bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara, saat kita berdoa, marilah kita mulai mendoakan firman Allah. Mari kita mengucapkan firman Allah. Ketahuilah saudara, atas dasar apa kita bisa berdoa? Yaitu atas dasar kebenaran dari firman Allah. Saudara, berdoalah tentang karya yang sudah diselesaikan Kristus. Karena Kristus adalah sang firman itu sendiri. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-27 di sana dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Mereka itulah yang memusuhi murid-murid Yesus pada saat itu, saudara. Ada Herodes, ada Pontius Pilatus, ada para pemimpin pemuka agama pada saat itu. Ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain dan juga dari bangsa Israel sendiri, bangsa mereka sendiri. Tetapi dikatakan oleh para murid itu luar biasa bahwa sebenarnya yang mereka musuhi itu, yang dimusuhi itu bukan melawan diri mereka, yaitu melawan murid-murid Kristus ini, tapi melawan Yesus Kristus sendiri. Hal ini bicara tentang apa, saudara? Para murid itu mereka bisa melihat bahwa diri mereka ada di dalam Kristus. Sehingga mereka bisa berani berkata, sebenarnya bukan aku yang diserang, tetapi Yesus yang diserang. Saudara, kalau saudara mau mengingat, ada satu ayat di dalam Kolose 3 ayat yang ketiga dikatakan di sana, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, kita yang percaya kepada Kristus, kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mari kita merenungkan hal ini, saudara. Apakah saudara sedang menghadapi ketakutan karena adanya COVID-19 ini?
atau mungkin karena ada penyakit lainnya, atau mungkin saudara sedang mengalami krisis dalam misalnya keuangan saudara, hubungan saudara. Saudara, kita harus memang tetap tinggal di rumah, tetapi saat ini memang kita sedang menghadapi krisis. Bukan diri kita saja, saudara. Seluruh dunia sedang menghadapi krisis. Tapi di tengah krisis yang sedang kita hadapi sekarang ini, pertanyaannya adalah, bisakah saudara tetap melihat diri saudara tersembunyi di dalam Kristus, di dalam Allah? Dengan demikian, dengan penuh iman kita bisa berkata, karena kita ini sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus ada. Demikian kita juga ada di dalam dunia ini. Dan ini akan memberikan satu sudut pandang yang berbeda pada saat kita melihat permasalahan kita, saat kita melihat krisis ini, saat kita melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat berikutnya di ayat yang ke-28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Artinya saudara, tidak ada satupun hal yang terjadi dalam hidup kita yang membuat Allah itu jadi terkejut. Jadi krisis yang sedang kita hadapi saat ini itu bukan suatu hal yang mengejutkan Allah. Baik itu berkaitan tentang COVID-19, atau mungkin kita punya krisis keuangan, kita punya berbagai macam kesulitan yang kita hadapi, itu nggak membuat Allah terkejut. Kita mungkin terkejut. Dan sehingga apa? Karena Allah tidak pernah terkejut dengan hal begitu, itu memberikan pengharapan bahwa Dia menyediakan jalan keluar bagi kita. Allah tahu apa yang harus Dia lakukan. Bahkan Dia telah melakukan segala sesuatu bagi kita melalui karya yang telah diselesaikan oleh Kristus Yesus. Saudara perlu ingat pada saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ingat saudara? Di Yohanes 6 ayat 5 dikatakan saat Yesus memandang sekelilingnya, Dia melihat ada orang banyak yang berbondong-bondong datang kepada Dia. Kemudian Yesus mulai berkata kepada Filipus, Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini bisa makan? Dan hal ini dikatakannya untuk menguji Filipus. Sebab Yesus sendiri Dia tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, Yesus memberikan pertanyaan ini kepada Filipus bukan untuk minta nasihat kepada Filipus. Enggak, saudara. Kenapa? Karena Dia sudah tahu apa yang akan dilakukan Dia. Saudara bisa yakin dan bisa percaya akan satu hal ini. Bahwa Yesus Kristus telah menyediakan segala sesuatu bagi saudara. Bahkan semua janji-janji Allah itu adalah ya dan amin di dalam dan melalui Kristus. Semua janji-janji Allah, sebanyak apapun itu jumlahnya, semuanya adalah ya di dalam Kristus dan juga amin melalui Kristus untuk kemuliaan Allah. Artinya saudara, janji-janji itu pasti akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-29, di sana dikatakan Kisah Rasul pasal 4. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Saudara, yang keren dalam ayat-ayat ini adalah tidak satu pun dari kata-kata mereka yang meributkan, yang ngomel tentang iblis. Nggak ada. Kisah para rasul ini tidak membahas tentang bahwa iblis itu ada yang menyerang kita. Dan kalau kita lihat banyak tempat, ya kan, saya juga melihat di banyak tempat, orang-orang itu lebih membesar-besarkan iblis. Oh, iblis sedang menyerang kita. Mereka seakan-akan membuat iblis itu lebih berkuasa. Semakin mereka membesarkan iblis dan Yesus itu makin kecil. Harusnya kita lihat sebaliknya, saudara. Allah itu yang besar, Yesus itu yang dahsyat, Yesus itu yang berkuasa, bukan iblis. Dan saudara perhatikan di sini para murid sama sekali nggak sebut-sebut tentang iblis, saudara. Dan kalau saudara perhatikan bagaimana mereka berdoa di ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi sebenarnya masalahnya apa sih yang terjadi? Masalahnya bukan iblis, saudara. Tapi mereka kurang berani. Karena itu mereka berdoa, berikan keberanian kepada kami. Paulus dia juga mengatakan hal yang serupa dengan hal ini. Kita bisa memiliki keberanian yang baru sebab kita punya perjanjian yang baru. Kalau saudara lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6, dikatakan dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup memperhitungkan seolah-olah ini pekerjaan kami sendiri. Tidak, tapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah.
Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Saudara, kita punya kesanggupan untuk menjadi pelayan dari perjanjian yang baru. Dengan demikian kita memiliki keberanian. Dan barang siapa bersama-sama dengan Yesus, ada keberanian pada orang tersebut. Dan karena keberanian itu, orang-orang yang ada di sekitar kita akan menyadari bahwa kita ada bersama dengan Yesus. Dan ini yang menjadi doa kita. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan keberanian kepada kami pada masa-masa krisis ini. Terima kasih bahwa gerejamu ini memiliki keberanian. Saudara, di ayat yang ke-30 dikatakan begini, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saudara, jadi keberanian ini bukanlah satu hal yang sembarangan saja, tapi merupakan satu keberanian untuk kita bisa percaya bahwa mujizat itu akan terjadi. Sebab Yesus Kristus itu tetap sama baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Artinya apa saudara? Artinya bila 2000 tahun yang lalu dia menyembuhkan, hari ini dia juga bisa menyembuhkan. Bila janji-janji Allah itu ya dan amin 2000 tahun yang lalu, hari ini juga sama. Janjinya itu ya dan amin. Bila kuasanya itu nyata 2000 tahun yang lalu, saat ini kuasanya juga nyata. Kemudian di ayat yang ke-31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, kita bersyukur akan adanya krisis ini. Sebab masa krisis adalah masa mujizat. Seperti yang dialami para murid Yesus, mereka berada di dalam krisis. Dan secara alamiah bisa saja mereka berkata, oke lah, sementara ini kita diam saja dulu lah. Kita jangan kemana-mana dulu. Jangan tampil dulu di tempat umum. Sebab para pemimpin ini sedang memusuhi kita. Nanti kita ditangkap, nanti kita dimasukkan penjara. Tetapi tidak seperti itu yang mereka lakukan, saudara. Sebab mereka tahu bahwa masa krisis itu adalah masa mujizat. Ini adalah firman bagi saudara dan saya. Kita memang sedang berada dalam masa krisis. Semua orang tahu bahwa kita semuanya sedang ada dalam masa krisis. Sekalipun memang kadang-kadang kita punya krisis yang tidak diketahui oleh orang lain. Tapi sekarang kita semuanya mengalami krisis. Ada yang mengalami krisis kerohanian, ada yang punya krisis dalam bidang kesehatan, yang di dalam keuangan, macam-macam saudara. Ingatlah saudara, satu hal, masa krisis sama dengan masa mujizat. Ini adalah masa untuk kita mempercayai Allah, dan inilah yang dilakukan oleh para murid Yesus pada saat itu. Ini adalah saatnya kita bisa memperkatakan tentang Yesus, bahwa Yesus menyelamatkan kita, Yesus yang menyembuhkan kita, Yesus yang bisa melepaskan kita. Dan ini adalah masa untuk kita semakin percaya kepada Allah. Ayat 31 mengatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi doa menuntun kita. Doa mengarahkan kita. Mengarahkan pada apa? Kemitraan dengan Roh Kudus. Yang membuat kita bertindak, kita melakukan sesuatu, kita berani untuk melangkah, kita berani untuk memberitakan firman Allah. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Terima kasih bahwa kuasa-Mu itu tetap sama. Tuhan, terima kasih untuk keberanian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih bahwa Roh Kudus memberikan keberanian itu kepada kami. Dan dengan keberanian itu, kami memperkatakan dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit pergi. Di dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Oleh sebab itu kita akan merespon firman Tuhan kita, menyanyikan pujian Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih
Hatiku
saya melihat kalau yang si perempuan pendarahan itu dia berespon. Saya melihat ada perbedaannya. Jadi yang perempuan pendarahan itu dia berespon ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia berespon dengan menyentuh jubah Tuhan Yesus. Sementara ketika anak Yairus perempuan itu dia hanya tinggal di rumah, ya. Mungkin ya imannya hanya melalui bapaknya si Yairus itu gitu. Di Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kan sebelum Yesus disalibkan, Yesus kan sudah ngomong sama murid-muridnya bahwa dia akan bangkit. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia bangkit, murid-murid itu tidak yakin Yesus itu benar-benar bangkit. Ada yang ngomong dia hantu, ada yang ngomong dia orang asing gitu kan, ada yang melihat dia tukang kebun gitu kan. Sampai Thomas sendiri bilang, kalau aku enggak enggak kucolok ini tangannya yang berlobak paku itu, aku enggak akan percaya kan. Jadi di waktu itu murid-muridnya saja sulit sekali untuk percaya. Nah, puji Tuhannya di perjanjian baru, di hari-hari ini, kita itu tidak perlu seperti murid-muridnya melihat mujizat-mujizat itu, tapi kita percaya. Betul nggak? Kita percaya bahwa mujizat itu masih ada. Kita percaya bahwa Yesus itu sanggup melakukan banyak mujizat di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan mau mendengarkan edisi news minggu ini, dan kita akan menutup ibadah siang hari ini. Kita akan berdoa untuk kita semua dan saya akan menutup dengan doa berkat. Mari semua tengadahkanlah wajahmu, lihatlah Yesus di atas sana. Dia mengasihi kita, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak ada yang tidak dikendalikan. Dia duduk rest, artinya apa? Artinya semua masih bisa dia kendalikan. Apapun hari-hari ini masalah kita, apapun yang terjadi di dunia ini, itu tidak mengganggu Yesus sama sekali. Dia duduk rest dengan tenang. Kalau Yesus duduk rest dengan tenang, kita yang fokus kepada dia juga duduk rest dengan tenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat ibadah siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Firman-Mu itu menjadi rema, menjadi iman dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu akan bertumbuh, membuat kami semakin hari semakin dewasa, membuat kami semakin hari semakin rest, semakin tenang di dalam Engkau, semakin masuk ke dalam tempat perhentian itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan secara khusus buat semua jemaat IGC yang Engkau kasihi. Hamba berdoa, Engkaulah kota benteng kami, kubu pertahanan kami, tempat perlindungan kami. Engkau adalah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh bagi kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan memberikan kami kelegaan.
tempat di mana kami boleh membaringkan dan diberi makan seperti domba diberi makan oleh gembalanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga berdoa buat semua yang mendengarkan program ini hari ini. Siapapun kami Tuhan, kami tahu kami terbatas, kami lemah, kami butuh Engkau Tuhan. Dan kami yang percaya di dalam Engkau, kami sudah mengerti bahwa kami tidak sendirian. Kami memiliki Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya hari-hari ini kami berjalan di dalam kehidupan kami dengan terang Roh Kudus, dengan Roh Kudus yang ada bersama dengan kami. Roh Kudus yang mengajar, yang membimbing, yang mendidik, yang mengingatkan kami Tuhan akan Engkau sendiri dan janji-janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Apapun yang kami kerjakan di tengah-tengah kondisi seperti ini, kami percaya kami diberi makan, kami disuplai dari suplai yang dari sorga, bukan dari dunia ini Tuhan. Kalau suplai yang dari sorga, kami percaya suplai itu tiada henti dan tidak pernah kekurangan. Dunia boleh kekurangan, dunia boleh kelaparan, tapi orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Bahkan akan terjadi prosperity dalam kehidupan kami, karena kami percaya dan mengandalkan sorga, mengandalkan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menjadi perantara bagi kami. Dan sekarang tengadahkanlah wajah-Mu, pandanglah Dia di atas sana, yang siap memberkati kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita semua mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai di datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus.